Oke, terima kasih telah membuka video ini. Untuk saat ini, saya akan membuat logo VLive menggunakan CNC Simulator. Untuk CNC Simulator yang akan saya gunakan nanti adalah menggunakan dari bawaan Autodesk Inventor, yaitu Inventor Cam, dan juga nanti akan saya simulasikan pada software CNC Swanson. Untuk pertama tentunya kita siapkan logo VLive, yaitu ini untuk logo VLive saya yang telah saya buat seperti ini, dengan di sini ada 4 lubang untuk proses drill atau proses boringnya, dan ini untuk logo yang sudah dipasang pada ragum, karena nanti saat proses dari CNC benda akan dipasang kepada ragum agar menghindari tool mengenai meja dari CNC. Oke, langsung kita mulai. Kita tutup saja yang ini dulu, kita buka yang sudah ada ragumnya. Oke, pertama tentunya kita akan dikarenakan semua benda kerja itu permukaannya tidak rata, maka kita akan menggunakan feeder face, dan untuk memunculkan benda kerjanya adalah pilih setup. Untuk setup di sini adalah menampilkan benda kerjanya itu sebesar mana. Nah, ini sudah muncul warna kuning, di sini adalah benda kerjanya, dan kita pilih benda kerja di bagian sini saja. Nah, bisa terlihat seperti ini. Dan untuk model orientation di sini memilih XYZ dari mesin, karena saya menggunakan mesin yang XYZ seperti ini. Nah, saya setting seperti ini, saya klik. Nah, untuk X-nya horizontal, Y-nya ke sana, dan Z-nya ke atas. Nah, untuk stock bound point ini adalah titik awal dari tool yang akan memproses. Jadi saya biasanya menggunakan di bagian sini, di tengah atas, guna agar lebih mudah saja mengaturnya, jadi pas tengah. Oke, untuk operation type yaitu milling. Selanjutnya untuk stock. Nah, stock di sini untuk mengatur dari stok besarnya stok. Di sini ada offset, offset saya setting 0, dan untuk top offsetnya saya setting 5. Nah, di sini yang membedakan adalah tidak semua benda kerja atau hasil potongan benda kerja itu semuanya lurus. Jadi saya berikan jarak 5 mili dari benda yang akan jadi, guna untuk proses facingnya agar permukaan terlihat lebih rata dan lebih bagus. Untuk post proses saya beri nomor 850, 950 saja. Untuk program komennya VLive milling. Jika sudah, langsung pencet OK. Nah, di sini sudah terpasang benda kerja. Oke, lanjut ke face. Untuk facing di sini menggunakan tool yang disediakan oleh tempat CNC, yaitu saya biasa menggunakan atau kita gunakan 25 mili saja agar lebih cepat, karena proses facing hanya permukaannya saja. Nah, untuk golanya disable, RPM-nya kita set 5000. Oke, sudah benar. Lanjut ke geometri. Nah, ini untuk geometri stok geometri benda kerjanya sudah benar. Dan di sini untuk tahapan, di sini ada clearance, retard, ada fit, ada top, ada bottom. Bottom kita setting bagian atas sendiri dari benda kerja kita, yaitu ada di sini. Nah, di sini. Nah, untuk yang biru muda adalah top X, mulai memakannya sudah benar di sini. Dari top X stok yang paling atas, stoknya tadi 5 mili dari benda jadi. Nah, ini sudah benar. Oke, lanjut ke sini. Untuk tolerance 0,1 untuk arah memakannya. Nah, menggunakan 45.
biar miring. Oke, sudah. Untuk linkingnya sudah. Oke, langsung kita oke. Nah, di sini 0%, kita tunggu sampai 100%. Nah, sudah. Oke, langsung kita lihat jadinya seperti apa. Simulate, kita lihatkan stoknya atau benda kerjanya. Kita pilih, kita cepatkan saja. Oke, sudah terpotong 5 mili. Kita close. Lanjut ke proses yang kedua, yaitu 2D adaptive untuk membentuk bagian logonya atau logo tangan VLF-nya ini. Nah, ini kita menggunakan 2D adaptive. Kita menggunakan tool yang 3 mili flat and mill. Di sini ada ditulis 3 mili 3 mm flat. Kita select. Nah, kita pilih yang bagian sini. Seperti ini. Nah, jadi akan membuat atau memakan bagian. Nah, ini ada biru muda. Di sini ada garis biru muda. Nah, bagian sini. Oke. RPM nya kita pilih 5000. Oke, floatnya colon kita matikan saja. Selanjutnya untuk bottom height seperti biasa kita pilih yang sini. Nah, untuk top height kita pilih yang top saja seperti biasanya. Oke, selanjutnya ini untuk tolerance. Nah, optimal load adalah jarak kan diameter dari toolnya kan 3 mili. Nah, itu maksimal adalah setengah dari tool untuk proses memakan. Jadi kita menggunakan 1,5 mili agar prosesnya lebih aman dan lebih cepat sedikit. Oke, langsung kita oke. Nah, kita langsung simulasikan. Tunggu hingga 100%. Oke, sudah 100%. Kita simulate. Nah, simulate di sini. Oke. Untuk proses 2D adaptifnya. Nah, oke, sudah selesai. Untuk 2D adaptifnya sudah selesai, sudah membentuk seperti ini. Oke, lanjut. Sebelumnya kita save dulu. Oke, lanjut ke proses berikutnya, yaitu saya menggunakan 2D pocket untuk membentuk bagian dari luar dari lingkaran tadi. Nah, luar lingkaran. Nah, saya menggunakan tool 5 mili karena lebih free atau lebih tidak ada gangguan, lebih loss pojoknya ini, jadi tidak ada menabrak. Nah, kita setting 5000. Oke, toolnya pakai 5 mili. Lanjut ke pocket selection. Oke, pocket selection kita pilih yang ini. Oke, lanjut kita milih ke jaraknya, jarak ke bottom height kita pilih yang ini. Oke, untuk top height-nya kita stop paling top, paling atas. Dan ini untuk tolerance sama. Untuk prosesnya left climbing urutannya oke, rankingnya sudah oke. Kita simulate lagi, nunggu hingga 100%. Oh, cepat. Oke, langsung simulate. Kita langsung ke sini saja proses ini. Nah, ini untuk proses 2D pocketnya. Oke, kita proses terakhir yaitu membuat drillingnya atau membuat bore. Di sini ada proses.
ada fitur drill atau proses drill. Pertama kita pilih toolnya. Toolnya menggunakan 3 mili drill karena ukuran dari lubang drillnya saya setting 3 mili. Oke, di sini saya akan coba tunjukkan saja. Nah, ukuran dari ini 3 mili, nah 3,2 toleransi. Maka kita menggunakan tool yang 3 mili. 3 mili drill. Select. Oke. RPM-nya 4000 saja. 3000. Untuk drill tidak usah terlalu cepat. Mungkin disamakan saja 5000. Nah, untuk pilih geometrinya yaitu bagian lubang-lubangnya 1, 2, 3, 4. Untuk height-nya, nah di sini untuk proses drill yang paling penting adalah karena tool drill itu adalah ujungnya lancip. Nah, seperti ini jika terlihat ujungnya lancip, maka bottom height-nya harus diberikan lebihan yaitu -1. Nah, ini kan sudah terlihat sedikit untuk bagian runcingnya, dikarenakan kalau tidak diberi kelebihan atau tidak diberi 5 atau 0,1 mili atau 1 mili, maka tidak akan tembus sepenuhnya, maka kita beri lebih 1,5 mili saja. Nah, ini kan udah lubang, pasti lubang. Oke, langsung kita oke saja, sudah set. Langsung kita simulate. Untuk proses 2D pocketnya sudah selesai, kita proses drill. Nah, 1, 2, 3, dan 4. Oke, proses drillnya sudah selesai. Nah, seperti ini. Top view. Nah, sudah terlihat ini lubang. Nah, ini sudah berlubang. Sudah berlubang drillnya. Oke, terus langsung kita akan membuat dari G-code-nya. Oke, waduh, kita save terlebih dahulu di settingannya. Selanjutnya kita akan post proses yaitu pembuatan G-code-nya. Di sini saya menggunakan mesin yang ada di tempat saya, yaitu mesin hash automation. Nah, untuk output voltnya di sini sebentar ya, kita masukkan ke test video saja. Test video. Nah, oke, nomor 950 Philip Milling. Untuk ini hash UMC. Nah, oke, sudah selesai, kita post. Nah, untuk namanya apa ya? Nah, nanti akan muncul pada Autodesk CMS Viewer, nanti muncul G-code-nya atau coding pada mesin CNC-nya. Nah, seperti ini ASM. Ini program numbernya 950 Philip Milling. Sini ada VC menggunakan tool 1. Oke, selanjutnya ada 2D adaptif menggunakan tool 2. Dan banyak sekali sebenarnya. Berapa coding ini? 3000. Oke.
Tidak apa-apa. Sebenarnya untuk pembuatan coding ini sebaiknya step per step. Jadi jika mungkin ada kesalahan dari salah satu step, jadi bisa mengulangi step itu saja. Jika seperti ini mungkin jika kesalahan pada step misalnya coding ke 7000, nah itu akan menyebabkan mengulang dari awal lagi gitu. Jadi sebenarnya menggunakan step by step saja. Kamu tidak apa-apa untuk seperti ini. Jika sudah merasa benar, ya nggak apa-apa, langsung di pause saja. Kita lihat tool 3 T3. Nah ini T3 adalah dot pocket, dan untuk toolbar-nya yaitu proses drill. Nah nah ini untuk proses drill toolbar. Oke, sudah benar, keycode-nya sudah benar. Langsung kita lanjut ke software dari Swansoft-nya. Oke, kita save dulu. Kita akan buka ke software Swansoft. Oke, kita sudah masuk ke mesin Swansoft-nya, yaitu di sini menggunakan mesin yang sama, yaitu HS Automation, yaitu HSVM. Nah, di sini untuk HSVM-nya terus ini kita minimize, ini itu HSVM. Oke, langkah pertama kita menyalakan mesin, power on. Selanjutnya kita ke memori, kita buka kode kami, kita buka kode yang telah di decode dari CNC dari CAM Inventor. Nah ini kita beri nama Vilefik tadi. Untuk nilainya 15.100. Oke, mungkin kita MT dulu saja karena setiap akan melakukan proses akan seperti menghitung ini. Kita MT NC kode saja. Kita setting untuk awal, dimana kita setting stock size and UCS. Kita karena ukurannya tadi 120, kita menggunakan banyak kerja 220. Oke, nah untuk klemnya atau ragungnya, kita menggunakan ragum yang seperti ini dengan kelebihan 20. Nah seperti ini. Oke, sudah aman. Langsung kita masuk ke toolnya. Untuk tool yang pertama kita menggunakan flat mill 25 mili dengan RPM 5000. Nah, kita langsung masukkan ke tool 1, yaitu station nomor 1. Nah, untuk yang tool kedua kita menggunakan flat mill 3 mili dengan RPM 5000 juga. Kita masukkan ke tool 2, yaitu tool station 2. Selanjutnya kita menggunakan flat mill lagi, yaitu 5 mili RPM 5000 untuk proses pocketnya. Kita masuk ke tool 3. Oke, ini satunya hard metal. Untuk yang tool terakhir yaitu tool 4, yaitu drilling. Nah, kita menggunakan diameter 3 dengan RPM 5000 juga. Nah, oke, kita masukkan tool station 4. Di sini ada T1, T2, T3, T4. Sudah benar, T1-nya 25, untuk T2-nya 3, dan T3 5, dan drill T4 yaitu 3. Langsung kita oke. Kita langsung setting ke di mount tool, dimasukkan ke mesin.
gunanya adalah kita akan mengatur XYZ dari atau mengatur koordinat dari titik benda kerja. Kita menggunakan bantuan yaitu Z-axis Gauge, yaitu kita akan menempelkan menempelkan ujung dari flat end 25 mili ini ke atas dari gauge hingga menyentuh. Pilih toleransi yang agak kecil, Z apakah sudah pencet Z min. Nah, sudah. Oke. Oke, kita kurangi 100, min 100, kurangi itu. Nah, di sini sudah adalah min 135. Oke, sudah benar. Kita naikkan dan kita hilangkan dulu ini code-nya. Ke memory editor, kita langsung masukkan ke program. Nah, di sini sudah terlihat untuk arah untuk proses-proses dari CNC-nya. Sini terlihat yang mungkin yang warna biru ini adalah 2D adaptifnya, dan yang merah adalah proses drillnya 4x4, dan yang kuning ini adalah proses untuk 2D pocketnya, 2D pocket. Yang biru adalah 2D adaptif, yang merah adalah drill, yang hijau mungkin ini hijau adalah proses facing. Oke, jika sudah yakin, langsung kita cycle start. Oh, sudah jalan. Oke, T1 sudah mulai. Nah, untuk proses facing, oke, proses facing sudah berjalan. Facing 5 mili seperti ini. Mengapa hasilnya ujungnya tidak terpotong dengan rata? Karena saya membelikan yang lebih banyak, jadi untuk ujungnya tidak jadi seperti langsung stop. Oke, kita akan lanjut ke 2D adaptif, yaitu pergantian tool ke tool yang kedua menggunakan 3 mili. Sini agak lambat karena mungkin nge-lag ya, kurang kuat. Nah, ini untuk proses 2D adaptif. Proses 2D adaptif dari membuat lingkaran hingga membentuk dari tangan Philipsnya. Mungkin saya akan stop videonya terlebih dahulu, akan saya skip karena jika menggunakan OBS mungkin terlalu nge-lag ya. Mungkin saya bisa stop OBS-nya, nanti saya beri proses kelanjutan atau kemajuan. Mungkin jika sudah membentuk 2 jarinya akan saya on-kan lagi OBS-nya. Oke, di sini saya memutuskan untuk merekam menggunakan handphone saja.
dikarenakan jika merekam menggunakan OBS device saya tidak memenuhi, jadi sangat lama sekali ngelek-ngelek jadinya kalau pakai OBS. Jadi saya merekam dengan HP. Sini saya mengubah settingan ulang untuk WJS dan size dari benda kerjanya saya kompres menjadi 145 yang tadinya 200 mili. Saya setting 145 jadi pas seperti ini. Dan untuk bitrate dari masing-masing tool saya naikkan. Pada saat ini program telah menunjukkan ke angka 18.000. Untuk step dari programnya yaitu 5, jadi mungkin awalnya tadi dari 300 mungkin sudah setengah jalan. Ini sudah terlihat dari bentuknya, ini udah terlihat tangannya bagian sini, sudah terlihat jarinya sudah mulai terbentuk di sini. Dan sekarang pukul 10.39. Oke, saya akan memberikan update nanti jika sudah memasuki proses 2D Pocket. Baik, berikut adalah proses dari 2D Adaptive. Sudah mendekati akhir dari proses. Di sini dari benda kerja sudah terlihat terbentuk tangan, terbentuk 2 jari. Dan untuk program di sini sudah 55.240. Mohon maaf dikarenakan ini mungkin dari aplikasi Swansoft masih belum mampu menerapkan visual dari pergerakan toolnya, karena di sini sudah terlihat dari benda kerja sudah mulai terbentuk logo VLive-nya. Jadi mungkin ini untuk pergerakan yang kurang mampu pada kode ke 59.800 itu akan berputar seperti ini ke sini, dan untuk atasnya seperti ini juga. Nah, mungkin dari Swansoft sendiri masih belum mampu menampilkan gerakan tool yang sangat sedikit tadi. Jadi di sini ada informasi runtime error dari Nanjing Swansoft HSVM machine abnormal program termination. Nah, karena di sini pergerakan sangat kecil sekali, mungkin dari Swansoft-nya masih belum mampu. Jadi mungkin sekian dari sini saja. Oh ya, sebelumnya ini masih ada lanjutan program sebenarnya dari G-code-nya, yaitu untuk yang berwarna kuning ini dari 2D Pocket. Jadi sebelah sini nanti akan diratakan lagi, dan untuk yang merah ini adalah program drill. Jadi di sini ada program drill 1, 2, di pojok sini 3, dan sini 4. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.